Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum waktu bernama waktu, sebelum ruang mengenal dimensi dan arah, ada sesuatu yang bukan benda, namun darinya segala yang bernama ciptaan berasal. Ia bukan wujud yang bisa disentuh, bukan pula bentuk yang bisa digambarkan, namun daripadanya segala yang hidup, yang sadar, yang mengenal, mendapat asal mula. Dialah cahaya pertama, cahaya yang tidak berasal dari api, tidak juga dari cahaya matahari atau bintang. Ia adalah Nur Muhammad. Dalam diamnya keabadian sebelum penciptaan, Allah berkehendak. Bukan karena kekurangan, bukan karena kebutuhan, tapi karena rahmatnya yang luas, yang ingin dikenali. Dan dari kehendaknya itulah, muncul Nur Muhammad, cahaya murni yang menyerap rahasia rububiyah, menyimpan hikmah tanpa batas, dan membawa ilmu yang belum pernah diketahui siapapun, bahkan oleh malaikat yang paling tinggi makamnya. Para arif menyebut cahaya ini sebagai asal-usul ilmu. Bukan sekadar ilmu tentang hukum atau angka, bukan ilmu teknis, bukan pula informasi yang bisa diketik dan dicari. Ilmu yang menghidupkan akal dan ruh. Ilmu yang menjadikan manusia mengenal dirinya, dan dengan itu mengenal Tuhannya. Ilmu yang tidak membuat dada sesak karena debat, tapi luas karena zikir. Bening, tenang, dan penuh kelembutan. Cahaya ini bukan sesuatu yang berhenti. Ia terus mengalir. Ia yang memberi nyawa pada wahyu. Ia yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran terasa hidup, seolah berbicara kepada hati yang sedang gelisah. Ia yang menjadikan setiap huruf mengandung kedalaman tak terhingga. Ilmu dari cahaya ini bukan sekadar menjelaskan dunia, tapi menuntun jiwa agar mengenal tujuan. Bayangkan seorang anak kecil yang belum bisa membaca, tapi hatinya bersih. Ia duduk dalam masjid, mendengarkan ayat suci, dan hatinya bergetar. Ia tidak mengerti semua arti kata-kata itu, tapi ia menangis. Itulah ilmu dari Nur Muhammad yang menyentuh ruh sebelum menyentuh akal. Ilmu yang tidak membutuhkan gelar, tetapi membutuhkan hati yang jujur. Dan sebaliknya, ada pula yang hafal ribuan kitab, menguasai bahasa langit dan bumi, tapi hatinya keras, lidahnya kasar, dan wajahnya penuh kemarahan. Itu tanda bahwa ilmunya tak bersambung pada cahaya. Sebab cahaya Nur Muhammad tidak pernah memunculkan kesombongan. Ia menumbuhkan kasih. Ia menundukkan kepala yang tinggi. Ia melembutkan suara yang keras. Dan ia membuat setiap ilmu terasa sebagai amanah, bukan kekuasaan. Ilmu dari Nur Muhammad adalah permulaan. Ia seperti mata air. Semua sungai yang jernih, yang menghidupkan, yang menyejukkan, berasal darinya. Ia mengalir dalam kata-kata para nabi, dalam hikmah para wali, dalam dua-dua yang lirih di malam hari. Ia menyusup halus ke dalam dada para pencari, lalu tumbuh menjadi pengertian, kemudian menjadi kebijaksanaan. Itulah sebabnya, para ulama yang mengenal rahasia ini selalu memulai dengan syalawat, selalu mengaitkan ilmunya dengan Rasulullah, karena mereka tahu, ilmu yang tidak bersambung pada cahaya ini hanyalah huruf mati. Ia mungkin tampak megah di mata dunia, tapi kosong dari makna. Begitu besar rahmat Allah dalam Nur Muhammad, hingga dalam satu cahaya itu terkandung seluruh potensi kemuliaan manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Aku adalah awal ciptaan dan penutup para nabi." Sebuah isyarat bahwa awal dari ilmu adalah cahaya, dan akhir dari segala pencarian adalah kembali kepada cahaya itu sendiri. Maka setiap orang yang ingin mencari ilmu sejati, tidak cukup hanya dengan membuka buku. Ia harus membuka hatinya. Ia harus melembutkan lisan, merendahkan ego, dan membersihkan niat. Karena cahaya tidak akan singgah di hati yang gelap oleh ambisi dunia, atau tertutup oleh rasa ingin unggul atas sesama. Dan inilah permulaan segalanya. Sebuah kesadaran bahwa ilmu bukanlah milik siapa-siapa, bukan juga hasil dari usaha pribadi semata, tetapi anugerah dari cahaya yang telah Allah ciptakan sebelum ada langit dan bumi. Ia adalah titipan dari Nur Muhammad, cahaya yang terus mengalir dari Lauhul Mahfuz ke dada-dada yang bersih. Namun, dalam perjalanan sejarah, ada saatnya manusia mulai melupakan dari mana ilmu itu bersumber. Mereka mulai mengagungkan kepintaran, tapi melupakan kebeningan. Mereka membanggakan hafalan, namun kehilangan kelembutan. Ketika cahaya itu mulai ditinggalkan, ilmu pun berubah menjadi sesuatu yang kering.
Saat cahaya tidak lagi menjadi sandaran, dan ilmu mulai kehilangan arah. Maka mulailah zaman di mana akal berjalan sendiri, tanpa ruh yang membimbing, tanpa nur yang menerangi. Manusia tetap belajar, tetap membaca, bahkan makin giat menulis. Tetapi mereka belajar bukan untuk mengenal kebenaran, melainkan untuk membuktikan dirinya benar. Mereka membaca bukan untuk tunduk, melainkan untuk merasa unggul. Mereka menulis bukan untuk membagi cahaya, melainkan untuk menebar bayang-bayang ego. Ilmu berubah bentuk. Dari sesuatu yang menghidupkan, ia menjadi alat kekuasaan. Dari sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, ia menjadi sarana menjauhkan hati darinya. Orang mulai bangga dengan gelar, sibuk dengan perdebatan, dan terpikat pada popularitas. Ilmu dibicarakan dengan suara tinggi, bukan dengan air mata. Kebenaran dicari di ruang sidang dan kompetisi, bukan dalam keheningan malam dan sujud panjang. Maka muncullah kegersangan yang tak terlihat. Bukan pada tanah atau cuaca, tapi pada ruh. Jiwa-jiwa mulai merasakan kehampaan, meski kepala mereka penuh teori. Hati menjadi berat meski bibir lancar melafazkan dalil. Dan dalam sepi, manusia mulai bertanya, mengapa aku tak merasakan Allah meski aku tahu banyak tentangnya? Mengapa zikir terasa hambar? Mengapa ibadah terasa seperti rutinitas yang kosong? Inilah awal dari krisis yang halus tapi dalam. Sebuah krisis yang tidak muncul dalam berita, tapi menyebar dalam kehidupan sehari-hari. Krisis ilmu yang kehilangan cahaya. Krisis akal yang kehilangan bimbingan ruh. Krisis hati yang kehilangan arah kembali kepada sang sumber. Mereka yang dahulu menjadikan ilmu sebagai kendaraan menuju makrifat, kini menjadikannya sebagai panggung. Mereka bukan mencari ridhanya, tapi mencari tepuk tangan. Maka wajar bila ilmu yang dulunya menundukkan hati, kini justru mengeraskannya. Yang dulu melunakkan lidah menjadi doa, kini mengubahnya menjadi perdebatan panjang. Tanpa Nur Muhammad, ilmu kehilangan ruhnya. Tanpa sambungan kepada cahaya kenabian, ilmu hanyalah kumpulan huruf, tak bernyawa, tak bermakna. Ia menjadi kering, seperti sungai yang kehilangan hulunya. Lalu manusia yang meminumnya pun tidak merasa segar, bahkan kehausan semakin parah. Dalam keringnya ilmu ini, lahir pula ketegangan antar sesama. Perbedaan tak lagi ditangani dengan hikmah, melainkan dengan arogansi. Pendapat menjadi palu yang menghantam, bukan jembatan yang menyambung. Dan dalam segala keramaian ilmu itu, kita tidak lagi mendengar bisikan kelembutan. Yang terdengar hanyalah gema-gema keyakinan yang saling berbenturan, tanpa hening, tanpa teduh. Lalu, yang terjadi berikutnya adalah keterasingan spiritual. Manusia merasa sepi meski berada di tengah keramaian. Masjid ramai, majelis penuh, tapi hati tetap merasa kosong. Kitab dibuka, ayat dibaca, tapi seakan tidak masuk. Karena cahaya yang dahulu menyinari huruf-huruf itu telah lama ditinggalkan. Ilmu yang kehilangan Nur Muhammad tidak bisa mengangkat manusia kepada hakikat. Ia hanya membawa pada lapisan kulit, bukan pada inti buahnya. Ia hanya membicarakan bentuk, bukan rasa. Dan pada akhirnya, manusia pun mulai kehilangan makna dari kata yang sering ia ucapkan, Bismillah. Mengapa sesuatu yang suci, agung, dan penuh rahmat terasa seperti formalitas? Mengapa basmalah tidak lagi membuat hati tenang? Karena ilmu yang mengajarkan basmalah tidak lagi bersambung kepada Nur Muhammad. Ia hanya disampaikan dengan akal, bukan dari dada yang telah disentuh cahaya. Namun, sebagaimana malam yang panjang tetap akan berganti pagi, selalu ada jalan untuk kembali. Selalu ada pintu yang terbuka, meski hati telah lama berjalan jauh dari cahaya. Tetapi jalan itu tidak bisa ditempuh dengan sombong. Ia hanya terbuka bagi mereka yang siap tunduk, yang siap membersihkan niat, dan yang ingin menyalakan kembali lentera ruhnya. Maka pertanyaan besar kini muncul, bagaimana menyambung kembali ilmu kepada Nur Muhammad? Bagaimana menghidupkan kembali ruh dalam akal, dan cahaya dalam ilmu? Pertanyaan itu akan mengantar kita pada kelanjutan perjalanan ini.
Sebuah langkah penting untuk menyusuri kembali rantai cahaya dan menemukan ilmu yang tidak hanya cerdas, tapi juga menyejukkan jiwa. Sebab ilmu sejati tidak cukup hanya dipelajari, ia harus dirasakan, diresapi, dan dinyalakan kembali dalam hati yang bersih. Dan perjalanan ini bukan dimulai dari luar, melainkan dari dalam. Dalam keheningan, dalam keikhlasan. Menyambung kembali ilmu kepada Nur Muhammad bukan sekadar membaca lebih banyak buku atau menghadiri lebih banyak majelis. Ia dimulai dengan satu langkah yang sangat pribadi, membersihkan niat. Karena cahaya tidak bersinggah di hati yang penuh ambisi. Nur itu hanya datang pada mereka yang menuntut ilmu karena cinta kepada Allah, bukan karena ingin disebut alim, bukan karena ingin diikuti, bukan karena ingin menang debat. Ilmu yang bersambung pada Nur Muhammad adalah ilmu yang diperoleh dengan hati tunduk, bukan dengan suara tinggi. Para ulama besar dahulu, yang namanya masih kita sebut hingga hari ini, memiliki satu sifat yang hampir hilang dari dunia pencari ilmu, ta'zim, penghormatan yang dalam terhadap ilmu dan ahlinya. Mereka tidak hanya memuliakan isi kitab, tetapi juga memuliakan guru. Mereka tidak hanya hafal ayat, tetapi menjaga adabnya. Bahkan mereka menunduk sebelum membaca satu kalimat, karena mereka tahu, di balik ilmu yang tertulis, ada cahaya yang tidak tampak, dan hanya hati yang lembut yang bisa menangkapnya. Dan cahaya itu, menurut mereka, adalah pancaran dari Nur Muhammad. Maka tidak heran, meski hidup sederhana, kata-kata para ulama terdahulu menembus zaman. Karena mereka tidak berbicara dari logika saja, tapi dari ruh. Kalimat mereka memiliki nyawa. Bukan karena gaya bahasa yang indah, tapi karena bersambung dengan sesuatu yang lebih tinggi dari akal, hikmah ilahiyah yang turun lewat jalur cahaya kenabian. Untuk menyambung rantai itu kembali, manusia butuh lebih dari sekadar semangat belajar. Ia butuh tadaru, kerendahan hati. Dan kerendahan hati sejati dimulai dari rasa fakir di hadapan ilmu Allah. Ia bukan merasa tahu, tapi merasa tak tahu. Ia bukan merasa cukup, tapi merasa butuh. Dalam dunia yang terbiasa membandingkan nilai, gelar, dan prestasi, langkah pertama ini memang tampak tidak populer. Tapi justru disitulah jalan menuju ilmu yang menghidupkan. Jalan untuk menyambung kembali ilmu kepada Nur Muhammad bukanlah jalan ramai. Ia jalan sepi, jalan diam, jalan yang penuh kontemplasi dan pengakuan diri, bahwa tanpa cahaya, semua ilmu hanyalah huruf-huruf yang tak bersuara. Kemudian, ketika niat sudah bersih dan adab mulai dijaga, langkah berikutnya adalah menanamkan kembali hubungan spiritual dengan Sang Cahaya, Rasulullah. Ia bukan sekadar pembawa risalah, tapi juga pembawa cahaya ilmu pertama. Dan mereka yang ingin menyambung pada ilmu tersebut, harus terlebih dahulu menumbuhkan cinta kepadanya. Syalawat bukan hanya doa, tetapi kabel ruhani yang menyambungkan kita pada sumber cahaya itu. Ia ibarat saluran energi yang tidak terlihat, namun menghubungkan hati manusia dengan cahaya pertama yang pernah Allah ciptakan. Maka jangan heran jika ada orang yang tidak tahu banyak teori, tetapi selalu bersyalawat, dan hidupnya penuh ketenangan. Karena jiwanya telah terhubung. Dan saat ruh sudah tersambung, ilmu akan turun dengan sendirinya, bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk kebijaksanaan yang membimbing langkah-langkahnya. Ada pula satu jalan yang hampir terlupakan dalam tradisi ilmu, diam dan mendengarkan. Banyak orang kini cepat berbicara, cepat menjawab, cepat menulis. Tapi sedikit yang diam untuk merenung, mendengar dengan hatinya, menyimak dengan ruhnya. Padahal, ilmu dari Nur Muhammad tidak turun pada hati yang sibuk dengan bisingnya dunia. Ia turun dalam keheningan, dalam sunyi, dalam malam-malam yang panjang, saat semua orang tidur, tapi seorang pencari ilmu menangis karena rindu kepada kebenaran. Dan ketika ruh sudah bersih, niat sudah jujur, hati sudah lembut, dan cinta kepada Rasulullah tumbuh dalam syalawat yang tulus, maka sesuatu yang lembut akan mulai terasa. Ayat yang dibaca terasa hidup. Kata-kata guru terasa menembus dada.
Bahkan diam seorang alim terasa penuh pelajaran. Di sanalah ilmu mulai hidup kembali. Di sanalah akal kembali tunduk kepada ruh. Dan ketika ilmu sudah hidup, maka hidup pun berubah. Pikiran menjadi jernih, hati menjadi ringan, dan sikap menjadi penuh hikmah. Manusia tidak lagi berbicara banyak, tapi setiap ucapannya mengandung makna. Ia tidak perlu menunjuk dirinya sebagai alim, karena wibawa dari ilmu itu terpancar dalam sikapnya. Itulah buah dari ilmu yang bersambung kepada Nur Muhammad. Namun perjalanan ini bukanlah akhir. Karena ilmu yang bersambung pada cahaya tidak hanya mengubah pribadi, tapi juga lingkungan. Ia menjadi pelita bagi sekitarnya, menjadi rahmat bagi yang lain. Dan ketika cahaya itu hidup dalam banyak jiwa, maka dunia pun akan kembali bersinar. Tapi apakah itu mungkin? Apakah ilmu yang menghidupkan bisa benar-benar kembali mewarnai zaman? Pertanyaan itu akan kita bawa menuju ujung perjalanan ini, pada penutup yang bukan akhir, tapi undangan untuk memulai sesuatu yang lebih besar, menghidupkan kembali dunia dengan ilmu yang bercahaya. Sebab cahaya itu tidak pernah padam. Ia hanya tertutup, terhalang oleh debu-debu kesibukan, kabut ambisi, dan awan ketidaktulusan. Tapi begitu hati kembali tenang, begitu ruh kembali berserah, maka cahaya itu akan muncul kembali, bukan sebagai kilatan yang menyilaukan, melainkan sebagai pelita yang membimbing perlahan-lahan. Ilmu yang menghidupkan bukanlah sesuatu yang eksklusif bagi mereka yang tinggal di pesantren, atau hanya untuk mereka yang telah hafal ratusan kitab. Ia adalah milik siapa saja yang ingin hidup dengan makna. Baik seorang ibu rumah tangga yang mengajarkan akhlak kepada anaknya, atau petani yang menanam dengan kejujuran, atau seorang pemuda yang diam-diam bangun malam hanya untuk bertanya dalam doa, "Ya Allah, apakah aku sudah di jalan MU?" Cahaya dari ilmu Nur Muhammad bisa menembus batas apapun, usia, latar belakang, pendidikan, bahkan dosa. Karena rahmat yang bersumber darinya bukan hanya untuk yang suci, tapi justru untuk siapapun yang ingin kembali suci. Dan ilmu ini tidak mengenal kesombongan. Ia tidak bersemayam di kepala yang penuh angka, tapi di dada yang lapang menerima koreksi. Ia tidak tinggal dalam mulut yang tajam berdebat, tapi dalam lisan yang ringan mengucap maaf dan syukur. Ketika ilmu kembali hidup, kita akan mulai melihat sesuatu yang dulu tidak kita sadari. Bahwa setiap makhluk, setiap kejadian, bahkan setiap kesulitan, mengandung pelajaran. Alam menjadi kitab yang terbuka. Kesunyian menjadi kelas yang tenang. Bahkan penderitaan menjadi pengingat yang lembut dari Allah. Seorang pencari yang tersambung pada cahaya ini akan mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar bertahan, tapi menyala. Ia menyala bukan untuk membakar, tapi untuk menghangatkan. Ia hidup bukan hanya untuk menyelamatkan diri, tapi untuk menjadi bagian dari rahmat bagi alam semesta. Dan disinilah ilmu tidak lagi sekadar menjadi teori, ia menjadi karakter. Ia membentuk cara berpikir, cara bersikap, cara mencintai, dan cara menerima takdir. Mereka yang tersambung pada ilmu ini tak lagi melihat orang lain sebagai lawan. Mereka melihat sesama manusia sebagai cermin, sebagai saudara dalam perjalanan kembali kepada Allah. Ia tidak lagi mencari perbedaan, tapi mencari titik temu. Dan dalam perbedaan, ia tidak merasa terganggu, karena cahaya di dalam dirinya terlalu tenang untuk terusik oleh bayang-bayang luar. Ilmu yang hidup juga akan mengembalikan fungsi ibadah dari formalitas menuju kesadaran. Salat bukan lagi sekadar gerakan, tapi menjadi percakapan jiwa. Zikir bukan lagi pengulangan suara, tapi denyut hidup yang mengingatkan ruh kepada asalnya. Puasa bukan lagi hanya menahan lapar, tapi menjadi latihan untuk membebaskan diri dari nafsu yang membutakan. Segalanya berubah. Bukan karena ibadah itu berubah, tapi karena cahaya yang menuntunnya kini telah hadir. Cahaya itu mengubah cara kita memandang hidup. Hidup bukan lagi soal siapa yang paling cepat mencapai puncak, tapi siapa yang paling kuat menjaga hati di tengah jalan. Bukan siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling ikhlas dengan apa yang ia tahu. Dan bukan siapa yang banyak berbicara,
tapi siapa yang paling sedikit menyinggung dan paling sering memaafkan. Maka dunia pun pelan-pelan ikut berubah. Dari rumah tangga yang lebih tenang, anak-anak yang lebih lembut, masyarakat yang lebih santun, hingga bangsa yang lebih damai. Karena ilmu yang bersambung kepada Nur Muhammad bukan hanya menyejukkan individu, tapi juga mengalir menjadi rahmat yang meresap dalam kehidupan sosial. Dan ini bukan utopia. Ini bukan mimpi. Ini pernah terjadi dan bisa terjadi lagi. Sejarah Islam dipenuhi oleh orang-orang yang hidup dengan ilmu yang bercahaya. Wajah mereka berseri karena keikhlasan. Sikap mereka menenteramkan karena kelembutan. Dan warisan mereka bukan hanya tulisan, tapi jejak ruhani yang terus mengalir sampai hari ini. Mereka bukan nabi, bukan malaikat, tetapi mereka menjaga rantai cahaya itu dengan cinta dan adab. Mereka belajar bukan hanya untuk tahu, tapi untuk menjadi hamba yang lebih taat. Kini, pertanyaan terakhir yang tersisa adalah, apakah kita ingin menyambung kembali ke dalam rantai cahaya itu? Apakah kita ingin menjadikan ilmu sebagai jalan pulang, bukan jalan bersaing? Apakah kita siap menjadikan akal tunduk pada cahaya ruh, bukan sebaliknya? Apakah kita siap untuk tidak hanya cerdas, tapi juga bijak? Tidak hanya tahu, tapi juga tenang. Jawaban itu tidak perlu kita ucapkan keras-keras. Karena ilmu Nur Muhammad bukan menuntut jawaban di lidah, tapi keputusan dalam hati. Dan bila hati itu sudah berkata, "Aku ingin kembali pada cahaya," maka ketahuilah, langkah pertama sudah dimulai. Dan cahaya itu, yang telah lama menunggu, akan menyambutmu dengan lembut, perlahan, namun pasti. Dan disinilah perjalanan berakhir. Bukan sebagai penutup, tapi sebagai awal dari kehidupan baru yang bercahaya. Ilmu yang menghidupkan tidak lagi menjadi mimpi, karena ia kini telah kembali ke tempat yang semestinya. Di dalam hati yang merindukan Allah, melalui cahaya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.